Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami pada presentasi mata kuliah pendidikan Pancasila dari kelompok 7 dengan tema NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita awali pembahasan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk tema yang pertama, yaitu NKRI. NKRI terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan tidak hanya kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas komitmen persatuan dan kesatuan. Jadi bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan dari komitmen persatuan dan kesatuan, persatuan dan keadilan negara Indonesia. Next, istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dengan bunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten. Serta provinsi itu mempunyai pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Next. Selanjutnya bentuk negara. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi. Sentralisasi di sini dapat diartikan sebagai sebuah pemusatan, yaitu di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat dan daerah hanya melaksanakan segala apa yang diinstruksikan oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, desentralisasi bisa diartikan sebagai sebuah pemecahan, yaitu sistem di mana daerah diberikan kesempatan dan kekuatan untuk mengatur otonom daerahnya sendiri. Next. Tujuan NKRI. Tujuan NKRI sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Next. Konsep yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku, pulau, ras, agama, serta corak-corak khas dari daerah yang banyak dan berbeda-beda, namun keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan yang tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, diambil dari arsip Kementerian Hukum dan HAM. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau Kakawin Sotasoma, karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Dengan adanya sebuah perbedaan yang sangat besar antara daerah-daerah di wilayah Indonesia perlu dipersatukan dalam beberapa cara, di mana dalam semboyan Indonesia ialah dapat menyatukan daerah dengan latar belakang dan cerita yang berbeda untuk masing-masing daerah. Yang ketiga, bukan hanya itu, tetapi semboyan tersebut begitu sangat penting sebagai tonggak pencapaian tujuan dalam bangsa. Itulah semboyan dibawakan dengan burung Garuda yang menyimbolkan dalam sebuah tujuan nasional dalam Pancasila. Next. Tujuan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mencapai cita-cita negara Indonesia. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang madani. Yang terakhir, menciptakan perdamaian. Jadi
dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, negara Indonesia itu berbentuk sebuah negara kesatuan. Yang kedua, bahwa tujuan dari negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memang adalah sebuah bangsa yang memiliki banyak sekali ciri khas, banyak sekali perbedaan, namun dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kita dapat menyatukan seluruh perbedaan itu menjadi satu, menjadi sebuah keragaman yang sangat luar biasa dengan keagungan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa juga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan dapat ditanyakan dalam forum diskusi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.